Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Roni Fadli, SIMM, selaku dosen metodologi penelitian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk meneliti proposal skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Return on Asset pada PT Indo Tambang Raya Mega. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra dari Universitas Pamulang. Apa sih itu PT Indo Tambang Raya Mega? Yaitu adalah perusahaan pertambangan dan penjualan batu bara yang dilengkapi dengan aktivitas pendukung seperti pengoperasional terminal batu bara, fasilitas pemuatan pelabuhan, operasional pembangkitan listrik, dan kantoran pertambangan. Nah, perputaran kas itu di sini merupakan perbandingan antara penjual dengan jumlah rata-rata kas. Kas rasio perputaran kas atau kas turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan biayai penjualan. Perputaran kas menunjukkan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat beberapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Agus Fianto DKK pada tahun 2022, perputaran kas adalah perbandingan antara penjual dengan nilai rata-rata kas yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas akan lebih baik karena semakin tinggi efisiensi penggunaannya. Di sini ada menurut Agus Fianto DKK pada tahun 2022, perputaran kas adalah perbandingan antar penjualan dengan nilai rata-rata kas yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas akan lebih baik karena semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Nah, di sini ada menurut Harry pada tahun 2023, perputaran kas piutang usaha merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau beberapa lama dalam hari rata-rata penagihan piutang usaha. Nah, di sini ada return on asset atau ROA. Menurut Praksa dan Setiawan pada tahun 2018, rasio untuk mengukur kemampuan suatu aktiva perusahaan dengan seluruh modal kerja yang dimiliki untuk menghasilkan laba operasi perusahaan dan dinyatakan dalam persentase biasa disebut return on asset. Return on asset juga seringkali disebut sebagai rentabilitas ekonomi atau earning power. Dan di sini ada jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, di mana data-data kuantitatif penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan tahunan. Penelitian menggunakan jenis deskriptif kuantitatif, yang di mana data-data yang diperoleh berupa angka yang kemudian diolah untuk diambil kesimpulan. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berfokuskan analisinya pada data-data dan angka yang sudah diolah. Nah, pendekatan deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menguji teori, mengembangkan fakta, dan menunjukkan hubungan antar variabel, menaksir dan meramalkan hasilnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mencari pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on asset pada PT Indo Tambang Raya Mega. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan sektor batu bara dan pembangkitan tenaga listrik, yaitu PT Indo Tambang Raya Mega Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengambil penelitian melalui laporan keuangan dari website resminya perusahaan, yaitu websitenya itu ada di sebelah sini. Dan
di sini juga ada beberapa variabel ya yang saya gunakan, yaitu ada 2 variabel. Yang pertama variabel independen, yaitu menurut Sugiono pada tahun 2019, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Dan yang kedua ada variabel dependen. Menurut Mukit pada tahun 2021, variabel terikat disebut juga variabel output, kriteria, konsekuensi, respon, hasil atau variabel dependen. Dependen variabel yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, untuk sekian presentasi yang saya berikan kepada Anda. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah Anda berikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.